Ini selamat sore, apa kabar Anda? Senang sekali saya Senon Erprab hadir dalam spesial talkshow pada kesempatan kali ini. Tepatnya di hari Kamis 13 Oktober 2022. Dan kami siarkan secara langsung ini dari lobi Geraha Amerika. Nah, kali ini dalam spesial talkshow kita akan mengangkat sebuah topik, yakni program Solo Digital Entrepreneur Community Learning Solo Detail. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini, bersama saya Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Ibu Wahyu Kristina SSNM, Ibu Ina ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat pastinya, luar biasa. Ketemu lagi dengan Ibu, ada program lagi nih baru kayaknya. Ya betul. Ini kan baru benar-benar baru ini ya. Hari Senin kita akan mulai. Oke, nanti kita akan coba korek-korek ya tentang program barunya dari Dinasnya Bu Ina ini. Dan tidak sendirian Bu Ina, karena ada di bidang Gojek Jateng yang juga hadir dalam spesial talkshow kita kali ini. Ada Mas Saiful Bakhtiar. Mas, apa sih? Mas aja kayaknya. Mas. Karena temanya kan ini ya, muda kayaknya, jadi kita sesuaikan. Mbak Ina harusnya iya dong. Dengan senang hati. Oke, Mas Saiful juga sehat nih Mas. Sehat Mas, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, bergerak hari ini kita akan langsung saja untuk mulai spesial talkshow kita pada kesempatan kali ini terkait dengan Solo Detail. Langsung Solo Detail, Bu, boleh dijelaskan dulu nih sebagai pengantar, Bu. Solo Detail ini apa ini, Bu? Ya, ini berawal dari program pemerintah di mana kita semua harus mulai bertransformasi ke era digital. Nah, apalagi sekarang UKM ini baru mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah karena menjadi tulang punggung untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, dari situ kami punya inisiasi untuk membuat suatu wahana atau sarana untuk pengembangan kewirausahaan untuk UKM usia muda atau usia milenial ya, jadi maksimal 35 tahun. Untuk kita latih, kita bina sehingga mereka menjadi entrepreneur atau wirausaha yang mandiri, yang mampu menginspirasi banyak kaula muda khususnya di kota Solo. Nah, muncul apa ya nama yang paling gampang diingat tapi juga menggambarkan usia dari yang ada di dalamnya. Pakailah kita Solo Detail atau Solo Digital Entrepreneur Learning Community. Oke, Solo Detail itu Solo Digital Entrepreneur Community Learning. Betul. Jadi semacam kayak sekolah khusus apa ini? Iya, sekolah bisa dibilang begitu, namun sekolah pendek ya. Oke, sekolah pendek. Sekolah pendek atau kursus atau tempat pelatihan begitu. Nah, memang banyak stakeholder kita yang sudah mengerjakan kegiatan seperti itu ya. Namun apa nih pembedanya? Pembedanya adalah kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder kota Solo. Jadi mulai dari perbankan, kami untuk yang tahap ini kerjasama dengan Bank Jateng. Kemudian dengan digital platform, jadi ada beberapa marketplace. Itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Gojek, kemudian ada juga platform digital ISP ya. Masing-masing nanti akan memberikan instruktur terbaiknya untuk melatih peserta ini. Nah, kami sudah mulai rekrut nih peserta. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu selama 1 minggu kita sudah open recruitment melalui tertutup ini atau terbuka. Masih ya. Sekarang sudah tertutup. Sudah tertutup karena sudah memenuhi kuota yang ada. Ya, melebihi bahkan. Yang mendaftar jadi, melebihi. Yang mendaftar melebihi. Kami tutup tanggal 6 kemarin. Yang mendaftar itu 68, sementara kami harus. Kuota berapa ini? Hanya bisa menampung 40. Nah, ini di jangka pendek ini kalau 40 ini bisa target kita sih kalau bisa 50% saja itu berhasil nantinya ini alhamdulillah ya.
bisa melahirkan wirausaha yang kuat, yang mandiri, untuk benar-benar nanti goalnya adalah pemulihan ekonomi. Oke. Ini kan sudah ditutup ya Bu ya untuk pendaftaran karena sudah memenuhi kuota. Tapi boleh tahu ada syarat tertentu tidak sih ketika mengikuti Solo Detail ini untuk bisa lolos kualifikasi ya sebagai peserta kursus pendek atau sekolah pendek ini? Ya. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Jadi kita membuka kelas ini tidak terlalu sulit untuk diikuti oleh para kaum milenial yang punya usaha pemula ya. Oke. Jadi yang penting mereka punya motivasi kuat dulu. Punya motivasi kuat untuk menjadi wirausaha. Kemudian dia sudah punya usaha paling tidak ya setahun 2 tahun gitu. Kemudian usia kita maksimal memang 35 tahun. Oke. Namun kemarin juga ternyata ada yang mendaftar lebih dari 35 tahun juga ada. Kemudian sudah memiliki NIB. Oke. Nah itu antara lain itu ya. Nanti dari yang sudah masuk kita 68 kita saring. 40 peserta sudah terkumpul dan siap untuk mengikuti pelatihan mulai hari Senin besok. Mulai hari Senin sampai dengan tanggal 25. Tanggal 25 itu untuk jangka pendek karena itu akan kita akan kita dampingi terus. Itu setiap hari akan ketemu begitu atau bagaimana modelnya? Sampai dengan tanggal 25 iya. Sudah ada programnya, kita sudah ada kurikulumnya ceritanya. Jadi di hari pertama itu belajar apa, pengajarnya siapa, itu kita rancang. Kemudian di hari kedua juga begitu. Sudah kita rancang materi apa yang penting adalah masing-masing stakeholder ini punya peran. Dari contoh Bank Jateng itu menyediakan ruang, co-working space, menyediakan pengajar dan materi, menyediakan meals, akomodasi seperti itu untuk peserta. Karena peserta semuanya kita berikan gratis. Gratis nanti materi, tempat, makan. Gitu. Selama mengikuti program ini itu gratis tanpa biaya spesial pun untuk para peserta 40 tadi itu ya. Tapi memang sudah selesai untuk pendaftarannya, sudah terpenuhi kuotanya, lolos kualifikasi yang sudah ditentukan dari dinas ya, dan siap untuk tanggal 13 Oktober. Tanggal 17 Oktober ya. Hari Senin besok. Hari Senin besok sudah mulai sampai tanggal 25. Betul. Jadi kurang lebih ada 8 hari begitu ya. 8 hari akan berlangsung. Oke, ini kan tadi dikatakan kolaborasinya dengan stakeholder kan banyak ya, di perbankan. Nah, kemudian termasuk digital platform ini salah satunya Gojek gitu ya. Nah, saya ingin tahu yang sekarang saya berpindah ke Mas Saiful. Mas Saiful, ini kan ada kolaborasi bersama pemerintah Kota Surakarta gitu. Itu seperti apa gambarannya yang akan ya istilahnya disampaikan atau mungkin yang akan diberikan Gojek nanti di dalam Solo Detail ini selama kurang lebih 8 hari ini? Gambarannya seperti apa ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang mungkin kita cerita Gojek ya sebagai karya anak bangsa yang lahirnya sebetulnya kalau bicara DNA-nya ya UMKM. Dulu mungkin kalau kita flashback 10 tahun yang lalu kita mungkin ruangannya sama dengan yang sekarang ini kita pakai ya, 3x3 di garasi kita mulai dari awal, anak-anak muda juga. Nah, kenapa kemudian kami sangat tertarik dan sangat antusias dengan program dari pemerintah kota tentang digitalisasi, kemudian generasi Z, itu menjadi salah satu kita kayak flashback ya. Dulu kita anak-anak muda nih mulai kan gitu. Akhirnya kita melihat bahwa ada satu hal yang mungkin punya benang merah yang sama, bahwa harus makin banyak teman-teman muda yang mengenal dan mulai berkecimpung di dunia UMKM. Nah, kemudian kita diskusi banyak dengan Bu Ina dan tim, apa sih kira-kira yang cocok bisa kita berikan gitu. Nah, kita punya beberapa modul yang nantinya kita akan coba praktekkan bareng dengan teman-teman muda yang ada di Solo ini. Beberapa diantaranya adalah sebetulnya kalau kita bicara produk, yang pertama tentu pengetahuan dan pemahaman tentang entrepreneurship itu apa sih sebetulnya. Kemudian bagaimana memulai usaha, kemudian
ada modul lainnya tentang bagaimana sih sebuah produk itu di era digital ini jadi sangat menarik. Karena ada salah satu kuncinya adalah fotografi. Jadi kita akan mengenalkan fotografi yang juga tidak kompleks gitu ya. Jadi contohnya tidak menggunakan produk-produk yang mungkin kamera yang canggih-canggih amat, tapi menggunakan handphone gitu. Nah itu nanti beberapa serial kelas yang nanti akan kita coba kolaborasikan. Menarik ini ya, tapi sayang sudah tertutup kesempatan. Tapi barangkali ada. Ya, lanjutannya nanti ada. Lanjutan nanti betul, ada. Betul. Lanjutannya bagi yang kelas ini atau ada kelas ada baru? Ada lagi yang baru dong. Oke, nanti kita masuk lebih lanjut nanti ya Bu ya. Baik, karena saya yakin nih pasti, terlambat nih. Kecewa berat nih nggak bisa ikut makanya kelas memang, ini. Siapa cepat itu yang dapat. Itu dia. First come Baik, first ya. Ibu Ina juga Mas Saiful, kita akan jeda dulu. Nanti kita sambung lagi ya untuk perbincangan ini. Dan Mitra Tia TV, pastikan Anda tetap bersama kami. Spesial Talk Show terkait dengan Solo Detail ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Lagunya enak banget. Nah, berjumpa kembali bersama saya Fariza Aji di Keroncong Hits TA TV. Taruh di atas bara api namanya panggang. Jadi bedanya di situ. Jangan komplain, jangan komplain. Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show pada kesempatan kali ini terkait dengan program Solo Digital Entrepreneur Community Learning Solo Detail bersama Ibu Ina, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, dan Mas Saiful Bahtiar, pimpinan Gojek Jawa Tengah DIY. Baik, kita lanjut lagi perbincangan ini. Tadi sudah disampaikan banyak hal ya terkait apa yang melatar belakangi kemudian
adalah kelas ini seperti itu ya Bu ya. Kelas ya Bu ya. Kelas aja ya. Kelas ini selama kurang lebih 8 hari dengan kualifikasi siapa pesertanya dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin boleh dijelaskan Bu tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa ya dengan adanya kelas ini ya Bu ya. Ya, yang pertama tentunya nanti terbentuk kelas digital entrepreneur. Oke, terbentuklah kelas. Terbentuklah gitu ya. kelas itu, jangka pendeknya itu. Kemudian nanti juga ada digital competition, digital entrepreneur competition. Oke. Nah, terus yang ketiga nanti ada digital entrepreneur exposure. Dan yang terakhir tentunya tercipta ekosistem untuk digital entrepreneur. Jadi kalau sudah terbentuk ini kan nanti otomatis ketika muncul ini akan menjadi inspirasi dari anak-anak muda nih. Wah, ini sudah ada Solo Detail berhasil. Ini akan memotivasi yang lainnya untuk masuk. Harapan kami seperti itu. Oke, berarti ini katakanlah Solo Detailnya itu batch 1 gitu ya, baru pertama ini ya. Bisa jadi nanti akan ada yang batch berikutnya, dan ini sebenarnya berkembang ya, tidak saklek dengan kurikulum atau materi yang sudah kita siapkan. Dalam perjalanan nanti akan fleksibel. Akan bisa berkembang sesuai dengan yang namanya UKM dan tren itu kan sangat-sangat dinamis. Nah, ini biasanya yang di platform digital ini yang paling cepat untuk beradaptasi dengan itu. Nah, ini dari yang sudah kita siapkan tidak serta-merta nanti itu tidak akan bisa berubah. Tetap kita akan adaptif dengan perkembangan. Oke, di luar konteks ini Bu, saya ingin tahu tentang UMKM yang ada di Kota Solo sendiri. Sejauh ini tuh bagaimana? Iya. Kemudian yang melek digital tuh presentasinya seperti apa ini? Ya, jadi ada nggak gambarannya nih? Ya, UMKM kita itu kan yang menjadi binaan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian itu ada 3.635. 3.600-an ya. 3.600 sekian. Nah, kemudian itu terbagi dari beberapa sektor yang tertinggi memang di sektor kuliner. Kuliner paling ya, tinggi. Angkanya 1.700-an mungkin ya. Jadi separuh lebih ya. Hampir separuh. Nah, itu di kuliner. Apakah mereka sudah bermain? Sebenarnya digital ini kan tidak harus masuk ke marketplace itu berarti dia sudah, tapi dia dengan jualan secara online itu sudah masuk ke masuk digital ya? juga gitu. Nah, hanya bagaimana cara-cara tersebut itu bisa lebih lebih terarah, lebih bisa ditata sehingga mereka bisa memanfaatkan secara optimal jualannya dengan mereka beralih ke transformasi digital itu. Nah, ini yang kita harapkan tentunya yang pakar-pakar atau yang lebih expert di platform digital ya. Kalau pemerintah sendiri kan mestinya belum mampu. Nah, sekarang berapa yang sudah masuk ke platform digital? Kalau data di statistik kan baru sedikit dibanding dengan jumlah UMKM Indonesia itu kan sekitar 65 juta. Yang memakai itu mungkin datanya Mas Saiful lebih tahu ya. Kemudian usia milenial yang sudah berjualan secara online itu konon baru 5%. Nah, ini kan satu tantangan ya, bagaimana bisa meningkatkan di saat sekarang pemerintah baru gencar-gencarnya untuk meningkatkan wirausaha. Jadi salah satu cara pemulihan ini ya jangan bergantung dengan menjadi tenaga kerja orang lain, namun bisa mandiri, bisa menjadi wirausaha yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Iya, tadi ya inspirasi dari yang sudah ikut akhirnya muncullah entrepreneur baru begitu ya, muda yang baru akhirnya memilih tidak. Sih berharapnya kan 3.635 itu tadi kan akan bertambah lagi dan munculnya itu nanti angka yang di usia
usia muda nanti yang sasarannya. Oke, baik, saya ke Mas Saiful. Ya. Oke, sekarang kan memang kita ini harus mengikuti kondisi saat ini ya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, termasuk di dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM dengan digital ini ya. Apa sih sebenarnya kelebihan kita ini dengan melek digital dalam usaha peningkatan ataupun pengembangan usaha yang kita miliki ini? Iya. Jadi mungkin kalau boleh tadi menyampaikan oleh Bu Ina, UMKM kita itu potensinya luar biasa, Mas. Potensinya luar biasa. Dan kalau bicara Solo itu tadi sangat setuju. Kuliner itu menjadi salah satu nilai yang di kami juga sudah sangat baik transaksinya. Nah, apa sih kemudian kenapa UMKM harus digital gitu ya, di era saat ini? Kalau kami selalu diskusi dengan teman-teman UMKM adalah ini tuh eranya ada pasar baru. Kita menyampaikannya gitu. Jadi mereka kan selalu kadang-kadang apakah kemudian orang akan sepi datang ke warungnya? Tidak akan seperti itu. Rumusnya adalah orang tetap akan datang ke warungnya, tapi ada pengguna lain, pasar lain yang itu bisa disasar secara digital. Contohnya mungkin teman-teman yang mager gitu ya, karena nggak bisa jalan kemana-mana karena hujan atau karena memang aktivitasnya banyak, maka itu menjadi market baru yang UMKM bisa masuk. Nah, kalau door to door pasti akan sangat merepotkan. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi itu menjadi salah satu keywordnya ya, salah satu pintu masuknya agar UMKM bisa mendapatkan market yang lebih besar lagi. Tidak hanya berbicara orang yang datang saja, tapi kemudian orang yang di rumah pun bisa dilayani dengan teknologi-teknologi yang saat ini ada. Gitu. Jadi kenapa kemudian mungkin tadi pemerintah juga mendorong hal ini karena tadi potensi pengguna digital di Indonesia itu luar biasa besar, dan itu kalau bicara market itu market baru yang harus digarap, Mas. Gitu. Karena secara demografi ya, penduduk Indonesia itu luar biasa, itu bonusnya luar biasa nanti. Bonus demografi kan. 2035 ya kalau 35 ya, 10 tahun dari sekarang. Oke, menarik tadi yang disampaikan Mas Saiful ketika katakanlah tidak mungkin orang tidak akan ke warung kita misalnya, toko kita gitu kan. Tapi kita akan membuka pasar baru. Iya. Apakah tidak mungkin kemudian ketika pasar baru itu terbentuk dan berkembang, pada akhirnya akan menutup pasar lama begitu? Istilahnya seperti itu. Iya. Ada loh kasusnya, misalnya ya, Mbak. Ada warung lah kuliner begitu kan. Semula dia main dua, buka warung sama online. Tapi pada akhirnya dia tidak menerima untuk orang datang, tapi lebih menerima online. Gitu. Gimana nih? Opsional ya, tapi kami sih mempercayai bahwa orang Indonesia itu kan orang yang sangat sosialnya tinggi ya, artinya interaksi fisik mereka tetap dibutuhkan gitu. Jadi kenapa kemudian orang tetap datang ke, mohon maaf ini kan lagi, mungkin 2 tahun yang lalu kejadian itu terjadi ya, Mas, ketika di era pandemi orang tidak bisa berinteraksi secara sosial. Tapi di data lain dari kami bisa menunjukkan bahwa ketika dine-in aja, kita bisa lihat dari transaksinya GoPay nih, yang dine-in sudah mulai meningkat. Tapi di sisi lain yang GoFood-nya masih tetap jalan. Artinya kalau kita mengatakan tadi, possible nggak sih? Bisa jadi, bisa iya. Itu kembali ke optional dari merchant-nya atau pelaku UMKM-nya. Tapi bagi kami selalu mendorong layani dua-duanya. Karena itu akan jadi benefit yang bisa didapatkan. Gitu. Tinggal tadi bagaimana kejelian para pelaku UMKM. Nah, dengan adanya tadi program dari Bu Ina, dalam hal ini pemerintah kota Surakarta atau Solo, kita akan belajar banyak tentang itu selama kurang lebih 8 hari ya Bu ya. Jadi kita akan belajar banyak bagaimana sih membidik market digital. Karena nggak bisa mengatakan saja, oh saya sudah terdaftar di platform tertentu X ya. Tapi apakah berharap itu akan juga grow? Ada challenge-nya, ada hal yang tadi di kelas itu nanti akan kita bareng-bareng melihat. Oh kalau saya sudah terdaftar, agar kemudian warung saya, jualan saya laku gimana sih, nanti akan ada kelasnya. Dan ini menarik untuk dieksplor lebih ya, apalagi kolaborasi tadi yang disampaikan Bu Ina, ketika pemerintah berkolaborasi dengan stakeholder, multi platformnya, banyak platform-platform yang diundang, ini menjadi salah satu bagi kami juga senang sekali ya, karena akhirnya kita bisa melayani banyak pelaku UMKM yang lain. Baik, saya kembali ke Bu Ina. Bu Ina, untuk program Solo Detail ini, targetnya apa? Apakah kemudian ini jalan dulu atau ada target tertentu nih? Akan seperti apa begitu? Ya, targetnya muncul ini wirausaha baru ya. Digital. Itu dulu dan yang bisa menginspirasi nanti anak-anak muda. Oke. Gitu.
tidak terlalu muluk juga sebenarnya. Kalau ini kelas sebenarnya ini juga di luar dugaan sih. Maksudnya saya waktu membuka pendaftaran ini nanti ada nggak yang daftar. Ternyata kan alhamdulillah 68. Kemudian ternyata baru berapa hari aja segitu. Gimana kalau saya misalnya buka pendaftaran 1 bulan misalnya, itu kan berapa ratus nanti peserta yang itu dulu. Dari situ saya punya optimisme bahwa dari peserta aja mereka antusias, apalagi nanti di proses selanjutnya. Gitu. Jadi target berikutnya adalah ini jalan dan itu berhasil minimal 50% dari jumlah itu, berarti nanti ada 20 yang harus berhasil ya. Nah setelah itu ada kelas berikutnya. Oke, berarti targetnya ada 50% dari peserta yang ada itu nanti berhasil. Gitu ya. Kalau semuanya berhasil ya itu bonus juga. Bonus ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi nanti, kita jeda dulu ya Bu Ina, Mas Saiful. Baik, mitra TA TV, kami akan segera kembali, tetap bersama kami hanya di Spesial Talkshow TA TV. kita menjamin pasti bisa trading dengan benar karena boleh mengulang 4 minggu sampai bisa. Siapa tahu ketika Anda sudah belajar trading, masa pandemi ini suatu saat pasti akan lewat. Ya. Nah, cuman kalau waktu ketika menunggu, jangan membuang waktu Anda sambil menunggu. Terima kasih Anda masih bersama Spesial Talkshow dan Mitra TA TV. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk membahas lebih lanjut tentang program Solo Digital Entrepreneur Community Learning Solo Detail bersama Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Ibu Wahyu Kristina SMM, dan juga Mas Saiful Bakhtiar pimpinan Gojek Jateng di Ibu Ina tadi sudah tahu nih targetnya seperti apa gitu ya, syukur-syukur semuanya berhasil. Nah, ketika hal itu tercapai begitu, keuntungan buat Pemkot apa gitu ya, itu satu. Yang kedua, buat mereka para peserta apa, dan buat masyarakat secara umum apa nanti? Ya,
yang pertama yang pemerintah berarti kan kebijakan yang diambil ini bisa dirasakan atau bisa menyentuh masyarakat. Ya, di segmen muda. Gitu ya. Kemudian yang diperoleh dari apa tadi pelaku ya? Peserta mereka tentunya semakin meningkat apa namanya kapasitas mereka sebagai entrepreneur juga, ya. Sebagai entrepreneur. Kemudian bagi masyarakat ini tentu mendorong untuk ya itu tadi peningkatan ekonomi. Gitu. Mungkin nilainya masih kecil ya. Namun segala sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Betul. Nah, kalau ini usia muda ini nanti sudah memotivasi atau mengungkit gerakan ekonomi di usia milenial ini. Nah, harapan kita nanti masyarakat akan semakin mengenal, akan tercipta ekosistem itu tadi yang memberikan manfaat yang luas di masyarakat. Apakah Ibu pernah melihat komunitas yang seperti ini di wilayah lain atau bagaimana mungkin, dan seperti apa begitu ya berjalannya komunitas itu? Sepertinya saya nggak tahu ya. Sepertinya kalau yang komunitas UKM itu banyak. Komunitas UKM itu banyak. Di Solo aja lebih dari 10 komunitas UKM. Iya. Lebih dari 10. Hanya yang menyasar di usia muda ini saya nggak tahu ya, belum kali ya Mas ya, belum ada ya, belum ada. Nah memang kita harus membuat dulu, harus memulai dulu ya. Nanti setelah ini silakan dikopi, diikuti ya kan oleh yang lain kalau ini berhasil. Makanya kami butuh dukungan juga, bukan hanya dari pemerintah, kemudian dari stakeholder, namun juga media. Nah, ini media bantu kami, termasuk ini salah satu kita ke TATV ini dalam rangka juga menyampaikan ke masyarakat, pemirsa yang menyaksikan bahwa ini loh tujuan baik kami membuat satu wadah bagi wirausaha muda untuk menjadi pelaku UMKM yang bisa menginspirasi, bisa menciptakan tenaga kerja baru, lapangan kerja baru, dan ini cita-cita besarnya itu untuk meningkatkan ekonomi. Kalau boleh tahu besok itu waktu kuliah ini dibuka atau dimulai ya dan berjalan itu di mana Bu akan berlangsung? Yang hari pertama, hari kedua itu di coworking space-nya Tang Jateng. Ya, nanti ada yang hari pertama apa ya, dari Gojek ya? Dari Gojek ya, dari Tokopedia deh, dari Tokopedia, kemudian dari Bank Jateng juga. Kemudian itu hari pertama, hari kedua. Oh ya, saya mungkin bisa sampaikan juga di hari kedua nanti rencana Pak Wali akan meresmikan kelas ini. Ya, jadi di hari keduanya ya? Di hari keduanya, karena memang kita menyesuaikan waktu beliau. Tapi tetap sesuai dengan rencana dimulai di tanggal 17 ya. Kita tetap mulai gitu. Nah, ya ini salah satu bentuk support dari pemerintah dengan kehadiran Pak Wali nanti untuk mendukung kelas kita, kelas digital entrepreneur itu tadi. Sangat menarik sih Mas. Jadi, ini kan mitra yang diajak kolaborasi di sini kan perbankan baru satu ya. Kalau digital platformnya kan banyak ya. Apa yang diharapkan dari mereka Bu ketika berkolaborasi bekerjasama dalam akhirnya bentuk program Solo Detail ini? Ya, yang pertama ini adalah bentuk partisipasi mereka dalam pengembangan wirausaha. Ya, bahkan kepala negara itu kan sudah menginstruksikan untuk semua komponen masyarakat itu mendukung, semua warga negara, komponen masyarakat itu mendukung untuk pengembangan wirausaha, lahirnya wirausaha baru. Tidak terkecuali juga kalangan perbankan. Mereka juga memiliki pos untuk CSR ya, pos untuk CSR juga. Nah, potensi-potensi itu yang kita kita
ambil, yuk kita berkolaborasi. Kita juga dengan pemerintah pusat juga. Jadi kementerian kemarin sudah sangat mendukung. Ada di sana ada di Kementerian Koperasi UKM itu kan ada Deputi Wirausaha. Mereka juga punya program pelatihan untuk wirausaha muda juga. Nah, ini kita sinkronkan dengan program Solo Detail ini. Jadi di pelatihan besok pun kami dibantu oleh Deputi Wirausaha. Itu untuk menghadirkan narasumber, memberikan jam pelatihan, memberikan fasilitas-fasilitas gitu. Kemudian di hari ketiga, keempat kita juga menggunakan Solo Technopark. Di sana ada co-working space juga. Kemudian di Shopee Campus, kemudian di ruangnya Goto. Di ruangnya Goto juga. Kemudian di Plut kami punya tempat pusat layanan usaha terpadu. Nah, nanti di sana juga dipakai karena kita juga ada 5 konsultan di Plut itu. Sekaligus nanti kan semacam mereka ini konsultasi, praktek dan sebagainya. Termasuk nanti kan legalitas itu mungkin mereka baru punya NIB ya. Yang lain kalau terutama untuk makanan itu kan butuh untuk layak edar ini butuh sertifikasi nih, butuh legalitas. Nah, ini nanti juga kita fasilitasi. Akan kita fasilitasi entah itu PIRT, BPOM, produk halal dan seterusnya. Kemudian nanti juga ke depan kalau ini jadi satu angkatan ini bisa kita bentuk koperasi. Ini soalnya dinasnya Dinas Koperasi UKM, ya kan. Sektor real yang bisa support satu dengan yang lain. Kalau mereka berusaha sendiri ini kan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Namun kalau terjalin dalam koperasi entah nanti secara modal, secara produk dan sebagainya bisa saling bantu. Baik ya. Itu tadi untuk selama 8 hari ya. Jadi berpindah-pindah tempat ya, memanfaatkan yang ada di Kota Solo ini. Dan dengan materi yang banyak juga ya, dari para pemateri, baik dari perbankan ataupun dari harapan kita sih bukan sekedar materi ya, namun kita nanti langsung ke praktek. Ada pendampingan sekali, gitu Mas Saiful, ada pendampingan juga langsung dari Gojek misalnya seperti itu. Bentuk pendampingannya apa nanti? Ya mungkin sebelum ke bentuk pendampingan, kami dari Gojek sangat apresiasi banget dengan ide ini. Kalau kami menyebutnya keren banget ya, karena tadi baru kali ini ada program yang kemudian mensinergikan semua platform gitu ya. Biasanya kita jalan sendiri-sendiri kan. Nah ini Dinas Koperasi UMKM di Kota Surakarta ini mampu kemudian kayak dirijennya lah. Oh ini materi ini dari kami, mungkin dari Tokopedia, dari teman-teman yang lain gitu, baik perbankan dan mungkin dari teman-teman yang sudah mendaftar menjadi mereka sangat-sangat beruntung di batch pertama ini untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan banyak coach, bertemu dengan banyak pemateri dari berbagai daerah, dari berbagai platform dan kemudian stakeholder. Nah, apa yang kemudian akan Gojek lakukan selain kemudian kami memang akan banyak prakteknya, namun kemudian pendamping berikutnya adalah kita dorong mereka juga masuk dalam ekosistemnya kita. Jika belum, kalau sudah ya kita akan coba dorong mereka naik levelnya. Katakanlah kalau di kami kan ada grade 1, grade 2 dan sampai ketiga. Di grade 1 kita grooming mereka masuk, kemudian transaksinya masuk ke level 2. Sampai kemudian level yang paling tinggi, level 3, di mana mereka sudah bisa, cara melihat UMKM-nya adalah, oh saya bisa membuka cabang di berbagai wilayah. Nah itu goals kita yang memang kita dorong sampai hari ini agar pelaku UMKM itu tidak hanya puas gitu ya Bu ya, merasa puas, oh saya sudah punya cukup satu tempat aja. Kita pengen mendorong mereka juga cara melihatnya ekspansi kan gitu. Nah, hal ini yang tentu menjadi sangat strategis bagi kami dan sangat bergembira untuk dengan Solo Detail ini menjadi suatu hal program yang kita berharap juga menjadi percontohan nasional. Karena ini kolaborasi yang menurut kami keren banget sih kan gitu. Jadi nanti nggak hanya masing-masing main sendiri-sendiri, tapi justru karena yang dilatih juga warga binaannya Bu Ina kan gitu. Jadi ini menarik untuk kemudian
kita coba exercise selama 8 hari ke depan. Tapi Mas Mul, sebenarnya apa tantangan bagi mereka pelaku usaha muda yang saat ini? Justru menarik ya, selama ini pelatihan-pelatihan yang kita temukan, pelaku usaha kita kan sebagian besar yang sudah existing itu ya di range 40 ke atas lah. Yang muda ini kan baru akan kita coba exercise ya, kita coba latih gitu. Kita pengen sih sebetulnya karena mereka pasti akan jauh lebih kreativitasnya lebih banyak, kemudian melek digitalnya juga lebih harusnya kan, karena tadi range-nya usianya maksimal 35 kan. Kemudian daya kreatif bisnisnya juga akan lebih baik lah gitu, lebih banyak yang bisa dieksplor. Nah, kalau tantangannya saya kira secara tadi sekilas profilnya adalah bagaimana mereka konsisten mengikuti kelas ini. Itu yang harus kita lihat ke depan. Kalau mereka konsisten, tadi tingkat kelulusannya, kalau kita graduationnya pasti akan tinggi. Nah, ketika graduation tinggi, Bu Ina tadi sudah menyebutkan ada beberapa program lainnya, yaitu akan mendorong mereka lebih cepat secara bisnis. Gitu. Dan kami pernah punya beberapa kali pengalaman. Kita sih kalau di dunia startup nyebutnya bootstrap ya, bootcamp gitu. Nah, bootcamp itu polanya ya mereka ikut dari awal sampai akhir. Kemudian kita evaluasi hasilnya apa, itu akan kita dorong lebih baik. Dan saya melihat gagasan dari Bu Ina dan pemerintah Kota Surakarta itu kerennya di situ. Bagaimana sih mendorong ada bootcamp UMKM usia muda, dan ini baru ya, melibatkan stakeholder yang sangat banyak. Dan itu challenge yang nggak mudah juga untuk mengorganize banyak stakeholder yang berbeda. Jadi ngundang mereka untuk ayo keroyokan itu kan nggak mudah juga. Tapi menurut saya ini berhasil sekali sih. Dan kita pengen lihat juga besok Senin mulai kayak apa sih peserta ini untuk karena menurut saya kami pribadi melihat bahwa mereka beruntung ya, karena tadi mentornya banyak gitu dan dengan berbagai ragamnya. Pasti banyak ilmu yang akan mereka dapatkan gitu, dengan mentor yang banyak ini. Baik, masih ada satu segmen lagi, kita akan segera kembali. Tetap bersama kami di Special Talk Show. Lagunya enak banget. Nah, berjumpa kembali bersama saya Fariza Aji di Keroncong Hits TA TV. Taruh di atas bara api namanya panggang. Jadi bedanya di situ. Jangan komplain, jangan komplain.
Baik, Mitra Tia TV, terima kasih Anda masih bersama Spesial Talk Show pada kesempatan sore hari ini dan masih membahas tentang Solo Detail Digital Entrepreneur Community Learning, dan kita masih bersama Ibu Ina dan Mas Saiful. Ibu Ina tadi kalau tidak salah sudah menyebutkan bahwa ada rangkaian kegiatan selanjutnya begitu ya. Ketika kelas ini selesai akan ada kompetisi juga. Apakah itu selain sudah digagas, apakah sudah ada gambarannya seperti apa nanti? Apakah peserta juga dari kelas ini atau mungkin umum atau bagaimana itu nanti? Ya, gagasan yang sudah ada sekarang itu memang dari kelas yang ada ini kita kompetisi dulu gitu, ya. Nanti kan ada batch 2, ada batch 3. Nah, itu nanti kompetisi antar batch. Nah, baru setelah itu nanti kompetisi dengan di luar kelas Solo Detail ini. Gitu. Tapi itu masih di jangka menengah jangka panjang ya. Jadi masih di tahun depan. Tahun depan kita tidak untuk tahun ini berarti tidak ya? untuk tahun ini, dan tentunya kita juga minta dukungan masih dengan digital platform karena penilaian itu kan yang memiliki kompetensi di digital itu kan di digital platform. Ya, jadi nanti kami pasti akan terus kerjasama dengan digital platform itu. Kan baru satu perbankan. Kalau untuk digital platformnya kan ada beberapa begitu. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan begitu atau masih akan ada lagi nanti misalnya akan buka kelas berikutnya, kelas yang kedua batch 2-nya. Itu akan lebih lagi nanti banyak untuk yang berkolaborasi di situ. Kita lihat ini aja. Saya nggak mau terlalu muluk. Cuman seperti tadi saya sampaikan. Mendapatkan 40 dalam waktu yang hanya 1 minggu ini sudah luar biasa menurut saya. Nah, apalagi ini kalau target saya sih 50% itu berhasil. Berarti kita nanti akan dapatkan 20 ya. 20 kalaupun itu bisa lebih itu bonus ya. Nah, siapa yang terlibat di situ atau sinergi dengan siapa saja? Kalau kementerian sudah support, kemudian dinas koperasi UKM provinsi itu juga sudah support dengan program dan kegiatan. Ditambah lagi perbankan, memang karena ini kemarin baru gagasan dalam jangka pendek, sehingga ini kalau keterlibatannya menggandeng banyak dari perbankannya itu lebih dari satu, ini nanti saya takutnya nggak fokus, sementara kita ini jadikan dulu aja. Setelah itu nanti silahkan kalau mau terlibat, kemudian syukur bisa ini sendiri ya. Kita ini kan sebenarnya hanya memulai ya, hanya memantik. Nanti ketika ini jadi, nanti akan diikuti oleh yang lainnya. Nah, tugas kami pemerintah adalah menjembatani, mensinergikan dari semua potensi yang ada di masyarakat, ada yang ada di Kota Solo. Kita punya kerjasama yang banyak dengan platform digital, dengan marketplace, itu hampir semuanya kita sudah punya MOU antara pemerintah Kota Surakarta dengan berbagai platform digital. Dengan perbankan juga begitu, sudah ada MOU. Nah, ini adalah salah satu action kita. Jadi salah satu aksi dari kesepahaman itu. Aksinya apa? Ya berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan UKM. Nah, ini jadi bukti nyata bahwa yang namanya kesepakatan, kesepahaman itu bukan hanya di atas kertas, namun ini implementasinya ada. Setelah kelas ini selesai, apa rencana tindak lanjut? Bagi misalnya udah ada yang berhasil seperti itu, apa kemudian akan dilakukan dari dinas? Ke depan seperti apa? Ya, tentunya kalau sudah berhasil yang namanya wirausaha, mereka mandiri. Mereka mandiri, mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membuka lapangan kerja baru yang itu menarik masyarakat lagi untuk seperti mereka. Nah, kemudian kelas-kelas baru, komunitas-komunitas baru akan muncul. Tapi itu saya yang fokus ini dulu aja. Baik. Gitu. Waktu kita sangat terbatas. Saya sama Mas Saiful dulu. Mas Saiful, ada mungkin pesan untuk pemirsa TA TV terkait dengan program ini
Ya, saya kira Solo Detail menjadi salah satu program yang luar biasa baik. Kemudian yang kedua adalah ini spiritnya, semangatnya sama dengan pemerintah pusat, bahwa kita sedang mendorong semakin banyak anak muda terlibat dalam proses-proses edukasi yang di luar pendidikan ya, entrepreneurship, kemudian bisnis, dan kemudian menggabungkan dengan teknologi. Karena konon ketika makin banyak pelaku UMKM yang terlibat dan kemudian baik di sebuah negara, ekonominya makin baik. Kata kuncinya berikutnya adalah tadi yang disampaikan Bu Ina, makin banyak mereka yang kemudian mandiri secara ekonomi, menciptakan peluang bisnis, membawa orang kemudian menciptakan lapangan kerja, transaksi ekonomi di Solo juga akan makin cepat gitu ya. Kalau bahasanya makin bangkit sekarang. Iya. Oke, jadi Bu Ina, disampaikan again closing statement-nya apa ini? Ya, bagi pemirsa, kita dukung bersama program Solo Digital Entrepreneur Learning Community untuk bisa menjadi satu contoh atau percontohan wirausaha muda baru di kota Solo, dan kiranya ini bisa menginspirasi masyarakat Solo, terutama generasi muda, untuk kreatif, inovatif, menjadi wirausaha baru. Dan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan support dari para stakeholder yang ada di kota Solo. Mari majukan, karena Solo Detail melaju, UMKM maju. Solo Detail melaju, UMKM maju gitu ya. Luar biasa, amazing. Baik, Bu Ina terima kasih, Mas Evo juga terima kasih. Sukses untuk Solo Detail ya, kelas ini. Bagi yang belum berkesempatan ikut, ya banyak-banyak doa ya. Mudah-mudahan ada batch 2 dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu dia ya. Mudah-mudahan nanti masuk kuota di kelas berikutnya. Baik, dan akhirnya Mitra Tia TV, sampai di sini kebersamaan kita di Special Talk Show program Solo Digital Entrepreneur Community Learning bersama Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta dan juga pimpinan Gojek Jateng. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Tia TV masa kini dan tetap berbudaya.